Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Aurel Zoe Agatha dengan NIM 400401236300064 dari Prodi TRKI Angkatan 2023. Pada kali ini saya akan membahas bagaimana Rasulullah membangun fondasi kebudayaan dan peradaban Islam di Madinah. Pada periode ini, Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan kemanusiaan universal. Bani Islam merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah umat manusia. Fase awalnya dimulai ketika Rasulullah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini bukan sekedar perpindahan fisik, melainkan transformasi besar menuju terbentuknya masyarakat yang beradab. Di Madinah, Rasulullah menata tatanan sosial yang baru yang berlandaskan tauhid, keadilan sosial, dan ukhuwah Islamiyah, serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman suku dan bangsa. Selanjutnya yaitu kondisi masyarakat Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah, masyarakat Yatsrib terpecah oleh konflik antar suku, khususnya antara Aus dan Khosraj, serta ketegangan dengan komunitas Yahudi seperti Bani Kainuka, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Kondisi ini menimbulkan kekacauan sosial dan hilangnya nilai moral. Setelah hijrah, Rasulullah mengubah kondisi tersebut secara menyeluruh. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, mendirikan Masjid Nabawi sebagai pusat spiritual dan pemerintahan, serta menyusun Piagam Madinah sebagai dasar konstitusi yang menjamin keadilan dan persatuan semua golongan masyarakat. Selanjutnya yaitu pembentukan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam di Madinah berkembang dalam berbagai bidang. Dalam aspek agama, Rasulullah menanamkan pentingnya ibadah berjamaah dan zakat sebagai wujud solidaritas sosial. Dalam bidang sosial, prinsip persamaan derajat ditegakkan tanpa memandang suku dan status, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam bidang ekonomi, Rasulullah menegakkan sistem perdagangan yang jujur, bebas dari riba, dan menekankan etika bisnis. Sementara dalam bidang ilmu, Masjid Nabawi menjadi pusat pendidikan Islam pertama, di mana tempat para sahabat mempelajari Al-Quran dan hadis. Di sisi lain, nilai estetika Islam berkembang dalam seni kaligrafi dan arsitektur masjid yang mencerminkan keindahan spiritual. Selanjutnya yaitu Piagam Madinah dan sistem pemerintahan. Piagam Madinah menjadi bukti nyata bahwa Rasulullah berhasil membangun sistem pemerintahan yang adil dan inklusif. Piagam ini menetapkan kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan beragama, serta partisipasi masyarakat dalam musyawarah. Seluruh warga, baik muslim maupun non-muslim, mendapatkan hak dan perlindungan yang sama selama menaati hukum Allah SWT. Rasulullah juga menegakkan supremasi hukum dan menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, Piagam Madinah dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama yang ada di dunia yang mengatur hak-hak warga dan fungsi pemerintahan secara komprehensif. Selanjutnya yaitu multikulturalisme dan keadilan sosial. Peradaban Islam di Madinah menunjukkan integrasi antara agama dan kehidupan sosial politik. Masyarakat Madinah hidup berdampingan dalam harmoni, saling menghormati perbedaan keyakinan, dan bekerja sama untuk kemaslahatan bersama. Prinsip multikulturalisme yang diajarkan Rasulullah menjadi cerminan dari Islam yang toleran dan berkeadilan. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu sebagaimana perintah Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh menghalangi penegakan keadilan. Selanjutnya yaitu relevansi nilai peradaban Madinah. Nilai-nilai peradaban Madinah tetap relevan dalam konteks masyarakat modern. Prinsip keadilan, persaudaraan universal, toleransi, dan musyawarah menjadi solusi atas krisis moral dan sosial di era globalisasi. Konsep pemerintahannya menekankan partisipasi masyarakat serta perlindungan hak minoritas dapat menjadi teladan bagi sistem demokrasi modern. Di Indonesia, semangat ukhuwah dan pluralisme Madinah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga harmoni antar umat beragama.
Yang terakhir yaitu landasan Al-Quran. Prinsip-prinsip kebudayaan dan peradaban Islam di Madinah berakar pada ajaran Al-Quran. Yang pertama ada surat Al-Hujurat ayat 13 tentang prinsip persamaan dan persaudaraan. Ayat ini menjadi fondasi sosial budaya di Madinah. Rasulullah menghapus sistem kesukuan dan menggantinya dengan prinsip ukhuwah Islamiyah, persaudaraan berdasarkan iman, bukan keturunan. Ini tercermin dari Piagam Madinah yang menegaskan kesetaraan seluruh penduduk baik muslim maupun non-muslim. Yang kedua yaitu Surah Al-Maidah ayat 8 tentang keadilan dalam sistem sosial dan politik. Ayat ini menjadi prinsip hukum dan pemerintahan Islam di Madinah. Rasulullah menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, baik terhadap muslim maupun non-muslim. Piagam Madinah dan praktik beliau menunjukkan bahwa keadilan adalah inti dari peradaban Islam. Dan yang terakhir yaitu Surah Ali Imran ayat 103 tentang persatuan dan ukhuwah. Ayat ini menjadi landasan persatuan umat Madinah. Rasulullah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor yang sebelumnya berbeda latar belakang sosial dan suku. Dari sinilah muncul budaya solidaritas dan gotong royong dalam masyarakat Islam yang beradaban. Kesimpulannya adalah periode Madinah menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam, menandai perubahan dari komunitas religius menjadi peradaban bernegara. Rasulullah berhasil membangun masyarakat yang adil, berilmu, dan berakhlak mulia melalui nilai-nilai tauhid, keadilan sosial, dan musyawarah. Piagam Madinah menjadi simbol konstitusionalisme Islam yang menghargai pluralitas dan menegakkan supremasi hukum. Nilai-nilai peradaban ini tetap relevan hingga kini sebagai pedoman membangun masyarakat yang modern, yang damai, toleran, dan berkeadilan sosial. Sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.